Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Ingat, dimanapun kalian berada harus mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar ruangan, menjaga jarak, dan kalau bisa tetap stay di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tasamuh. Tasamuh kalau misalkan menurut bahasa Indonesia itu apa sih? Ada yang tahu? Betul, tasamuh itu adalah toleransi. Kenapa kita harus belajar tentang toleransi? Kita akan bahas nanti ya. Oke, tapi sebelum kita bahas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita membahas tentang tasamuh. Tasamuh sendiri merupakan salah satu sikap positif yang harus kita miliki. Nah, kalian sudah tahu belum tasamuh itu apa? Yuk kita bahas. Yang pertama tentang pengertian tasamuh. Tasamuh itu berasal dari bahasa Arab yang artinya murah hati dan lapang hati. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasamuh diartikan lapang dada, keluasan pikiran, dan toleransi. Dalam tasamuh terdapat unsur menghormati, menghargai, dan simpati. Tasamuh ini sangat perlu, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat heterogen atau majemuk, terutama dalam kehidupan beragama. Paham? Oke, kalau paham kita lanjut ke dalil-dalil tentang perintah tasamuh. Ada dalil tentang tasamuh. Banyak sekali dalil tentang tasamuh. Tapi Ibu ambil satu surat saja ya. Di antaranya ada Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Coba kalian bacakan di rumah ya. Yang artinya, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Itu merupakan dalil toleransi. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Jadi tidak ada paksaan ya. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk tasamuh. Yang pertama, yaitu tidak ada paksaan dalam memilih agama. Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Itu menunjukkan bahwa di Islam itu tidak ada paksaan untuk memilih agama. Orang itu bebas. Tetapi ingat, Allah itu sudah berfirman bahwa sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi tetap, dalam agama Islam tidak ada paksaan dalam memilih agama. Begitu. Yang kedua, tidak memaksakan kepentingan dan keinginan. Manusia nih diciptakan oleh Allah dengan bermacam kepentingan dan keinginan. Sebaiknya kita tidak memaksakan kepentingan dan keinginan kita untuk selalu sama dengan yang lainnya. Itu adalah salah satu sifat tasamuh yang perlu dibangun dalam diri kita. Begitu ya. Yang ketiga, ada menghormati dan menghargai perbedaan. Demikian pula dengan adanya perbedaan potensi dan keahlian. Yang satu misalnya mempunyai kelebihan dan yang satu mempunyai kekurangan. Dan semakin dirasa perlu adanya sikap tasamuh untuk memudahkan tercapainya kepentingan bersama. Contohnya misalkan si A mempunyai baik dalam menghitung, si B jago dalam hafalan Qur'annya. Pasti semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kita harus bisa menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Jelas ya? Kemudian selanjutnya,
Perilaku apa saja sih yang mencerminkan bahwa kita itu mempunyai sikap yang tasamuh? Yang pertama ada tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jadi kita jangan maksa-maksa orang lain untuk sama dengan kita agamanya, atau misalkan sama dengan kita keinginannya, jelas berbeda. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain karena ada batasan tertentu sebagai seorang muslim dan sudah yakin bahwa hanya Islamlah agama yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam berdakwah, seorang muslim tetap memberikan kesempatan orang lain untuk berpikir mengenai kebenaran. Begitu ya. Yang kedua, tidak menghalangi hak orang lain walaupun dalam perasaannya terdapat rasa benci karena akhlaknya yang tercela. Gitu ya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan fasilitasnya. Misalnya, seseorang karena faktor tertentu berkemauan untuk menanam pohon di kebunnya. Seperti itu. Yang keempat, memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut keyakinannya. Nah, selanjutnya ada hikmah tasamuh atau hikmah berperilaku tasamuh. Yang pertama, dapat memberikan kesejukan jiwa, baik ke dalam diri kita maupun kepada orang lain. Yang kedua, menimbulkan sikap dan perangai yang mulia, jelas. Yang ketiga, mendapatkan teman yang semakin banyak. Yang keempat, timbul rasa tenang pada diri sendiri dan orang lain. Kemudian selanjutnya memudahkan penyelesaian persoalan yang nampak sulit bagi orang lain. Kemudian memudahkan mendapatkan relasi. Kemudian memudahkan penyelesaian persoalan yang nampak sulit bagi orang lain. Itu adalah salah satu hikmah ketika kita berperilaku tasamuh atau toleransi. Nah, gimana? Kalian sudah paham belum tentang tasamuh? Kalau misalkan sudah paham, coba kalian simpulkan apa yang Ibu jelaskan tadi. Tulis di bawah ya. Kalau sudah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Kita tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.